soal dugaan aliran tambang ilegal yang sempat disebut oleh Ismail Bolong. Sore ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber, ada Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan peneliti ICES, ada Pak Bambang Rumikito. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Saya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, sudah dibantah isu ini oleh Kabar Reskrim. Kabar Reskrim bilang, tanya saja pada mereka, mungkin jangan-jangan mereka yang terima, maksudnya mungkin FS dan HK. Jadi menurut Anda, ini siapa yang berkata benar? Saya melihat bahwa surat Kadipropam tertanggal 7 April 2022 itu tidak main-main dan merupakan surat resmi rekomendasi Kadipropam kepada Kapolri untuk melakukan tindakan-tindakan terkait pelanggaran-pelanggaran tambang ilegal. Dan memang ada di situ sudah tercantum nama Kabar Reskrim, kemudian nama Kapolda dan jajarannya yang terlibat dengan aliran dana yang disetorkan oleh Ismail Bolong. Dan dalam surat itu pun juga sudah jelas kok ada atensi dari Kabar Reskrim sehingga tidak ada tindak lanjut proses tindak lanjut terkait dengan etik maupun pidana seperti itu. Atensi itu disampaikan oleh Kombes Budi Haryanto ya. Tidak lanjut karena? Karena ada atensi dari Kabar Reskrim gitu. Makanya kalau Kabar Reskrim sekarang membantah, ya ini sesuatu yang wajar. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran membantah itu wajar. Verdi Sambo ketika terkena kasus pembunuhan Joshua juga membantah di awal-awal seperti itu. Makanya bantahan dari Kabar Reskrim ini tidak menyelesaikan masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana Polri, terutama Kapolri untuk mengklarifikasi. Kalau sekedar bantaran dari terduga Kabar Reskrim sendiri tentunya tidak akan menyelesaikan masalah. Pak Wahyu, jadi menurut Anda siapa yang benar yang berkata ini? Jadi begini Mbak, kami di Kompolnas terus terang prihatin dengan adanya fakta-fakta yang terbuka, tetapi kemudian berimplikasi kepada penilaian publik terhadap Polri. Maka bagi Kompolnas yang terpenting adalah fakta hukum ini sesegera mungkin diklirkan. Apa sejauh ini fakta hukum yang sudah ditemukan oleh Kompolnas, Pak Wahyu? Kami Kompolnas tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan secara pro justisia. Tapi rekomendasinya misalnya? Kami punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi. Maka kami mendesak segera mungkin, ini kan sudah jadi bola liar nih Mbak, bola liar surat sudah beredar kemana-mana yang seharusnya rahasia, kemudian dari pihak Pak Sambo maupun Pak Indra sudah bilang ya, tetapi dari pihak Pak Agus membantah ya. Itu lebih baik ini diklarifikasi sehingga kalau memang benar dan pihak-pihak yang berkaitan sudah ditanya, saya kira penyidik dan pihak Polri punya kemampuan dan kompetensi untuk mendalami itu segera mungkin agar publik tidak menjadi tanda tanya. Dan kalau ini menjadi bola liar, kemudian informasi menjadi berkembang yang nanti menjurus ke prasangka-prasangka yang tidak benar. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri sudah ada belum misalnya temuan-temuan awal atau informasi ini di awal, Pak Wahyu? Kami sudah mengumpulkan bahan, kami juga sudah komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait. Tetapi kan kami harus juga mengklarifikasi validitas yang kami peroleh ini sudah memenuhi ketentuan, memenuhi validitas yang ideal atau tidak, itu kami tentu harus konfirmasi kepada pihak yang berkaitan, Mbak. Dan kami harus hati-hati, Mbak, karena ini kan menyangkut pada pertama fakta hukum, kedua kepada statement atau sangkaan kepada seseorang, sehingga kan kita harus punya data yang betul valid. Saya setuju dengan Pak Bambang tadi menyampaikan ini kan sudah terbuka. Baik, kalau sudah terbuka sekarang silahkan saja untuk kemudian didalami saja, sehingga yang mana yang benar publik diberi penjelasan, kalau memang salah ya ditindak, kalau memang tidak benar ya diklarifikasi. Saya kira itu yang saya kira harus segera dilakukan sehingga tidak menjadi semua orang kemudian berpendapat sesuai dengan asumsinya masing-masing, Mbak. Setuju, Pak Wahyu. Saya melihat gini, tambahan mungkin tadi ada tuntutan untuk menonaktifkan Kabar Reskrim. Itu memang sepertinya memang diperlukan ya, karena kalau melihat hubungan. Tapi kan belum tentu dinyatakan bersalah juga Pak Bambang misalnya. Iya, tidak menjadi masalah. Toh nanti juga ada klarifikasi. Kalau kemudian Pak Agus tidak bermasalah, bisa saja diaktifkan kembali sebagai Kabar Reskrim. Tetapi sementara ini Kabar Reskrim mungkin di jabat PJS
pejabat sementara Wakabareskim kan tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah menjaga objektivitas penyidikan gitu loh. Kalau tidak, ya kalau kemarin kasus Verdi Sambo saja sebegitu sulitnya memeriksa Verdi Sambo dan ada kendala-kendala psikologis, ada kendala kultural seperti itu ya. Kalau ini pun akan seperti itu lagi, terulang lagi seperti itu. Jadi kami tegaskan lagi, perlu rekomendasi untuk dinonaktifkan sementara waktu Kabareskrim. Betul, harus dinonaktifkan lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Karena kalau tidak akan kesulitan Kabareskrim ini kalau melihat surat rekomendasi Kadif Propam, atensinya yang begitu besar sehingga proses penyidikan kasus tambang ilegal nyangkut Ismail Bolong ini tidak berjalan. Kalau sekarang dibuka lagi menyangkut dengan nama Kabareskrim, tentunya kendala itu juga akan terulang lagi seperti itu. Kalau misalnya ini juga menjadi rekomendasi nggak bagi Kompolnas untuk menonaktifkan sementara Kabareskrim, Pak Wahyu? Saya kira Bapak Kapolri pasti sudah punya pertimbangan tertentu ya. Untuk menonaktifkan ini kan pasti ada beberapa hal yang harus menjadi dasar dan pertimbangan, dan sekali lagi sampaikan ini harus hati-hati karena menyangkut elit, jangan sampai keputusan yang diambil nanti berimbas kepada penilaian publik terhadap institusi yang sudah sangat besar. Karena ini sebenarnya kan bagian kecil dari tugas pokok Polri yang begitu banyak, Mbak. Ya, saya kira kalau Pak Bambang kita hormati pendapat Pak Bambang, tetapi kalau kami Kompolnas masih melihat Kapolri pasti punya pertimbangan tertentu yang kita tunggu saja apa yang menjadi pertimbangan nanti, dan komitmen Kapolri jelas kok. Kami sudah diskusi dengan beliau bahwa beliau ini nggak main-main lagi dan beliau konsisten dengan apa yang akan menjadi harapan Bapak Presiden untuk seperti waktu mengumpulkan para Kasatwil ya, Kapolda dan Kapolres itu. Kabarnya katanya Kompolnas ini sudah menemui 3 jenderal, itu benarkah dalam kasus ini? Kalau menemui banyak, Mbak, tetapi kan tidak hanya kasus ini saja, kan banyak hal yang kita bahas, Mbak. Hari-hari ini kita membahas. Tapi dibahas termasuk soal Ismail Bolong ini, karena kan menjadi sorotan, apalagi Komisi 3 akan segera memanggil Kapolri. Ya, saya kira ketika nanti Komisi 3 mengambil dalam rapat dengar pendapat, tentu lebih akan terbuka lagi, karena itu forumnya kan pasti menjadi forum yang harus disampaikan Kapolri apa adanya. Dan kami Kompolnas tentu akan mendorong, dan Komisi 3 punya kewenangan untuk manggil Kapolri. Nah, saya kira ini yang kita dorong saja, sehingga harapan kita jangan sampai isu ini kemudian tadi menjadi bola liar, Mbak. Dan itu tidak bagus untuk kinerja Polri. Jadi kami tegaskan sekali lagi Pak Wahyu bahwa Kompolnas juga bertemu dengan Kapolri terkait dengan isu dugaan suap ini ya. Banyak hal, bukannya itu saja. Kita sering diskusi dengan Bapak Kapolri dan banyak hal kita sampaikan. Tentu ada salah satu hanya ini banyak masalah, Mbak, yang kita sampaikan, termasuk banyak perkembangan yang harus kita diskusikan dengan beliau. Ya. Pak Bambang, ada senyum-senyum. Apakah ini artinya mungkin bagaimana caranya juga tidak memisahkan begitu ya antara kasus ini dengan yang dihadapi oleh FS dan HK, ini gimana caranya? Ya, kasus ini kan sebenarnya sudah lama terjadi itu, bahkan sebelum kasus Duren 3 itu. Artinya pemeriksaan yang dilakukan Kadif Propam saat itu Verdi Sambo dan Karopaminal Hendra itu pemeriksaan yang normatif gitu, yang rutin gitu, dan tidak ada tendensi untuk balas dendam atau tidak ada tendensi untuk menjatuhkan Kabareskrim. Jadi itu adalah fakta-fakta yang benar-benar saya meyakini bahwa fakta-fakta itu memang ada seperti itu. Tapi makanya kalau kemudian itu tidak ditindaklanjuti seperti memproses Ismail Bolong, memproses etik atau memproses pidana, ya memang di dalam surat itu sudah ada atensi dari Kabareskrim kok gitu. Tapi berarti yang tadi Anda bilang adalah kalau atensi berarti artinya ada tanda kutip campur tangan dari Kabareskrim. Betul, meskipun ini disampaikan oleh Kombes Budi Haryanto ya. Memang makanya semuanya harus diperiksa gitu. Dan pada saat dan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan, makanya Kabareskrim, karena beliau ini yang tercantum namanya di situ dan memiliki power yang sangat besar, ya sebaiknya dinonaktifkan lebih dulu. Bahwa kemudian tidak ditemukan hal-hal yang tersangkut pidana ini, ya tidak menjadi masalah, dikembalikan lagi. Singkat Pak Bambang, berarti artinya kalau misalnya pada itu ada tanda kutip campur tangan pada saat Kabareskrim juga memproses FS dan HK, ini dianggapnya sebagai serangan balik?
Ya, itu asumsi-asumsi yang muncul kan terkait dengan serangan balik itu. Tapi faktanya memang ada gitu loh. Kita harus memisahkan antara apa itu kasus Duren 3 dengan kasus ini gitu. Dan karena kasus ini jauh sebelum kasus Duren 3 ada. Gitu. Artinya itu pemeriksaan normal gitu, dan pemeriksaan dan kalau melihat secara umum artinya memang ada problem di internal kepolisian terkait dengan kontrol dan pengawasan. Artinya Kadipropam ini selama ini juga bisa main-main, ada atensi kasus tidak berjalan seperti itu. Dan saya melihat bahwa ini adalah puncak gunung es, karena kasus-kasus lain mungkin saja itu terjadi, ada atensi-atensi yang kemudian tidak berjalan. Bagaimana caranya Pak Wahyu agar pesan dari Menko Polhukam tidak ada perang bintang, tadi saling balas-balasan nih? Ya, yang paling utama adalah peran Kapolri, bagaimana Kapolri segera melakukan konsolidasi di internalnya. Konsolidasi internal dimulai dengan memetakan masalah dan kemudian membersihkan unsur-unsur yang melakukan pelanggaran seperti itu. Kalau tidak dimulai dari situ akan berat karena semuanya akan saling sandra. Ya, Pak Wahyu? Ya, jadi Pak Mahfud MD sudah rapat dengan kami dan beliau berpesan agar kita mendalami, kemudian diselesaikan tanpa berkegaduhan, karena jangan sampai institusi ini kemudian berimbas menjadi publik menilai jelek. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak. Tentu saja tidak bisa kami sampaikan secara terbuka ke publik karena kita masih mengkonfirmasi banyak hal, tetapi kita berharap jangan sampai informasi ini menjadi benar dan asumsi lalu semua menghubung-hubungkan ada perang bintang lah, ada dengan balas dendam dan sebagainya. Kita berharap tidak sampai ke sana, tetapi apa yang menjadi concern dari Pak Presiden bahwa Polri harus bersih, harus menegakkan hukum, harus menjadi pelindung pelayan-pelayan ini benar-benar sesuai, dan itu tentu langkah yang pertama dilakukan adalah mengklarifikasi informasi yang sekarang berkembang. Baik, jadi ada 2 poin yang saya tangkap bahwa harus ada klarifikasi, dan 2 tadi yang direkomendasi oleh Pak Bambang adalah menonaktifkan supaya tidak ada dalam tanda kutip campur tangan Kabarreskrim dalam hal dugaan suap tambang ini. Ya Pak Bambang? Siap. Memang harus segera dinonaktifkan untuk menjaga objektivitas. Tanpa menonaktifkan lebih dulu, susah kiranya untuk menjaga objektivitas, dan kemudian peran-peran atau kendala-kendala psikologis, kendala kultural itu masih ada di kepolisian. Dan ini yang harus diselesaikan lebih dulu oleh Kapolri seperti itu. Bambang Rukmito, peneliti ISIS, dan Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.